Hidup ini sangatlah luas, dan setiap dimensi persoalannya tak terhingga. Maka, diperlukan bukan sekedar wawasan yang luas dan pengetahuan yang terus dicari, melainkan juga kearifan dan sikap luhur yang konsisten dari hari ke hari. Pencarian ini membawa kami ke Pulau Halmahera, Provinsi Maluku Utara, berwisata budaya ke Dusun Tayawi yang merupakan salah satu lokasi konsentrasi pemukiman masyarakat Tobelo Dalam atau Ohongana Manyawa adalah suku asli Pulau Halmahera. Perjalanan kami dimulai dari ibu kota Provinsi Maluku Utara, Sovivi. Selama perjalanan, kami disuguhkan berbagai pemandangan yang indah, mulai dari hamparan perkebunan kelapa masyarakat lokal hingga panorama garis pantai Pulau Halmahera yang menakjubkan. Setelah menempuh perjalanan selama 1 jam 30 menit, sampailah kami di akses utama menuju Dusun Tayawi, yang disambut dengan hamparan ekosistem hutan hujan khas dataran rendah yang masih perkasa. Setibanya di Dusun Tayawi, kami pun menuju ke rumah singgah milik Sanggar Wisata Alam Tayawi atau SWAT adalah salah satu kelompok usaha ekonomi produktif bidang jasa wisata alam binaan Balai Taman Nasional Aketa Jawe Lolo Bata. Di rumah singgah ini, kami akan beristirahat selama 1 malam sebelum esoknya akan menjajaki sensasi wisata budaya bersama Ohongana Manyawa. Sembari menikmati jamuan teh dan pisang goreng raja khas Maluku Utara, kami menyempatkan berbincang-bincang tentang gambaran umum wisata budaya bersama Ohongana Manyawa. Pak, jadi gimana nanti apa aja yang kita lakukan di wisata budaya suku Tobelo Dalam ini? Jadi teman-teman kan diajak merasakan kehidupan 1 malam bersama masyarakat suku Tobelo Dalam, mulai dari mencari bahan dan membantu mendirikan befak dan menjalankan aktivitas berdasarkan kearifan lokal masyarakat suku Tobelo Dalam. Waktu menunjukkan pukul 14.00 waktu Indonesia Timur. Kami diajak oleh SWAT mengunjungi sarana umum dan sosial komunitas Ohongana Manyawa di Dusun Tayawi yang meliputi rumah tinggal dan gereja. Menjelang sore hari, kami menyempatkan mengunjungi kantor resort Tayawi, bertukar cerita dengan kepala resort tentang Ohongana Manyawa. Ternyata, Ohongana Manyawa dulunya hidup secara nomaden di dalam kawasan hutan dengan memanfaatkan hasil alam di sekitar mereka. Namun saat ini, sebagian dari mereka telah hidup membentuk pemukiman di dalam maupun di luar kawasan hutan. Salah satunya di Dusun Tayawi yang berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Aketa Jawe Lolo Bata.
Damari kana ka iya. Marana kan tak ka koli. Marana jajaya koli di. Hari berganti pagi dan wisata budaya kami dimulai. Mengunjungi salah satu titik bevak Ohongana Manyawa di sempadan Ake Tayawi. Kami pun disambut dengan tarian Perancakalele dengan balutan pakaian tradisional Sabeba khas Ohongana Manyawa. Saat ini, karena adanya interaksi dengan masyarakat lokal, keseharian komunitas Ohongana Manyawa di Dusun Tayawi tidak lagi menggunakan pakaian tradisional Sabeba, namun hanya cukup digunakan pada acara-acara adat tertentu. Wisata budaya kami berlanjut, merasakan pengalaman mendirikan bevak yang merupakan rumah tradisional Ohongana Manyawa. Pembuatan bevak ini dimulai dari mencari bahan di dalam hutan. Hari ini kita mau ngapain? Ambil daun woka untuk bikin bayai sama atap rumah. Ambilnya jauh kah? Tidak dekat saja. Kalau yang ini buat atap ini ya. Oh, jadi sama-sama saja. Ya, sama saja. Itu. Pohonnya satu tapi Kalau pakai daun kelapa, Janur. tidak bisa. daun kelapa tidak bisa. Kan. Tapi woka banyak bapak di sini. Banyak ini, memang kan ini karena banyak lah. Bahan pembuatan bevak terdiri dari batang kayu yang diperuntukkan bagi tiang penyangga atap, batang tumbuhan galoba yang diperuntukkan bagi lantai bevak, atau dalam istilah Ohongana Manyawa disebut dego-dego, serta daun woka tua yang diperuntukkan bagi atap bevak. Dalam mencari bahan untuk mendirikan bevak, Ohongana Manyawa sebisa mungkin menghindari menebang pohon yang masih hidup. Mereka akan mencari batang kayu yang baru saja tumbang, atau tegakkan batang kayu yang tidak lagi memiliki tajuk. Jadi kita ambil pupuknya aja. Iya. Ya. Tahapan pembuatan bevak dimulai dari membersihkan area lokasi bevak. Lokasi yang dipilih memiliki kriteria datar, dekat dengan sungai,
serta aman dari tegakan pohon mati yang berpotensi tumbang. Kemudian dilanjutkan dengan menancapkan tiang utama penyangga atap befak, serta menyusun rangka dan atap befak menggunakan kayu dan daun woka. Dan tahapan terakhir pembuatan befak adalah membuat dego-dego menggunakan batang tumbuhan guloba. Proses pembuatan befak ini ternyata sangatlah sederhana. Kalau hujan cara tembus ini ya? Atau daun kurang tebal lagi tambah banyak. Setelah mendirikan befak, kami pun mempelajari cara membuat bayai yang biasa digunakan oleh Ohangana Manyawa sebagai alat makan dan minum. Dibuka, dilipat, digulung seperti ini kan, terus ditusuk ke sini, terus dibalik, baru dilipat seperti ini, lipat juga, terus tiris begini, putus, terus ditusuk, jadilah piring. Bayai sendiri dibuat menggunakan daun woka muda dan proses pembuatannya sangatlah mudah. Kita bisa bikin. Tak ingin membuang-buang waktu, kami menyempatkan mempelajari cara memasang dodeso yang dibuat dengan menggunakan kayu dan tali rotan untuk menjerat babi dan rusa. Iya, cuma rusa dan babi saja. Yang menarik dari Ohangana Manyawa, hewan hasil jeratan dodeso tidak semua diambil oleh mereka. Jika tertangkap 2 ekor hewan jeratan, 1 ekornya akan dilepas. Hewan jeratan yang diambil, sebagian dagingnya akan dijual, dan sebagiannya lagi akan dibagikan ke seluruh komunitas Ohangana Manyawa di Dusun Tayawi. Praktik konservatif ini mulai dilakukan setelah adanya pendampingan intensif dari pihak Balai Taman Nasional Aketa Jawe Lolobata. Jadi ini pernah dapat 1 ekor atau pernah lebih? Biasa 2 ekor, atau 3 ekor, tapi sering cuma 1 ekor.
1 ekor, semuanya diambil. Tidak, lain didapat. Ake Tayawi memiliki arti yang sangat penting bagi Ohongana Manyawa. Ake Tayawi menjadi sumber mata air dan sumber pangan bagi Ohongana Manyawa setiap harinya. Hari menjelang sore dan kami diajak untuk bajubi ikan sugili di Ake Tayawi. Ohongana Manyawa memberikan pengertian berbeda terhadap aktivitas bajubi dan balobe. Bajubi adalah kegiatan menangkap ikan atau udang di sungai, mulai dari pagi sampai sore hari, menggunakan alat jubi-jubi atau senjata panah berbahan besi yang sudah ditajamkan. Sedangkan istilah balobe khusus dilakukan pada malam hari, dapat menggunakan parang, tombak, dan atau telur soa-soa sebagai umpan ikan sugili. Setelah bermandikan jernihnya Ake Tayawi agar tidak kedinginan, kami menghangatkan badan dengan meminum seteguk sagu air atau air segar yang dihasilkan dari pohon nira. Ohongana Manyawa biasanya meminum sagu air untuk mengembalikan kesegaran tubuh mereka setelah beraktivitas seharian. Malam pun tiba, dan kami diajak untuk merasakan sensasi balobe di Ake Tayawi. Bermodalkan cahaya obor, kami menyusuri Ake Tayawi yang gelap, dingin, dan sangat menenangkan. Setelah berhasil menangkap 1 ekor sugili, kami pun beranjak kembali ke lokasi befak, bersiap-siap membakar sugili sebagai santapan makan malam. Saat hendak membakar sugili, kami dicegat untuk tidak melakukannya. Ternyata, Ohongana Manyawa memiliki pantangan membakar ikan sugili atau udang saat malam hari. Bisa semua ya harus. Nanti waktu kayak apa? Karena dipercayai akan terjadi hal-hal yang berbau mistis. Ikan atau udang hanya boleh dimasak menggunakan bambu, dan kami pun diajari cara memasak secara tradisional menggunakan bambu. Dan akhirnya
kami pun mencicipi hasil masakan bambu khas Ohangana Manyawa. Terasa enak dan sangat nikmat. Namun cukup sedih karena hal ini mendadakan bahwa wisata budaya kami telah selesai. Sungguh pengalaman yang tak terlupakan, merasakan kehidupan seperti Ohangana Manyawa. Dikala manusia modern sedang berpacu untuk berjuang di luar sana, Ohangana Manyawa masih tetap baik-baik saja dengan hidup berdampingan bersama alam di sekitar mereka. Dari Ohangana Manyawa, kami belajar bahwa hidup berdampingan dengan alam adalah sebuah anugerah. Alam sejatinya adalah rumah pikiran bagi setiap manusia. Kemanapun pikiran pergi, ia akan kembali ke rumahnya.